beberapa hari yang lalu rencananya untuk hari Minggu ini saya akan membaca cerpen. Tetapi karena ada satu peristiwa level dunia yang cukup penting di dunia olahraga, maka untuk cerpen saya tangguhkan. Di tanggal 12 Desember kemarin itu peristiwa yang menggemparkan terjadi di Singapura karena telah lahir juara dunia baru, yaitu Gukesh Dumaraju dari India yang mengalahkan pecatur Ding Liren dari Tiongkok. Ini torehan yang sangat berarti bagi Gukesh Dumaraju, seorang pecatur muda, sehingga di satu sisi dia sebagai juara dunia catur, kemudian sisi yang lain yang sangat membanggakan bagi India adalah Gukesh Dumaraju itu mencetak rekor dunia, juara dunia catur termuda, yaitu pada usia 18 tahun. Ini memecahkan rekor yang dipegang oleh pecatur legendaris juga, yaitu Garry Kasparov dari Rusia, yang pada waktu dia mencapai gelar juara dunia itu di usia 22 tahun. Ya, saya kira ini akan dalam jangka waktu yang panjang akan sulit dipecahkan apa yang sudah dicapai oleh pecatur India ini, karena untuk mengalahkan rekor Gukesh Dumaraju itu perlu pecatur hebat kelas dunia di bawah usia 18 tahun. Ini tentu satu yang sangat membanggakan rakyat India ya. Nah, ya sebetulnya kita juga punya pecatur-pecatur hebat semacam Susanto Megaranto, kemudian Iren Karisma Sukandar dan lain-lain. Tetapi untuk level dunia kita masih kalah jauh dengan India, di mana India pada tahun 2023 per Desember itu tercatat lebih dari 80 Grandmaster. Ini saya kira ya satu prestasi yang kita patut iri sebagai negara yang kalau menyitir ucapan Mr. Prabowo di G20 ya, we are the fourth largest in population in the world ya. Jadi kita merupakan populasi keempat terbesar di dunia, di mana untuk yang paling besar kebetulan juga dipegang oleh India dengan 1,4 miliar lebih. Tetapi sebetulnya dari sisi ekonomi dan sebagainya kita kurang lebih sama-sama negara yang boleh dikatakan sedang berkembang ya. Tetapi pelajaran yang bisa kita ambil dari torehan prestasi India adalah ya, saya belum ketemu angka rata-rata IQ India, tapi saya kira memang lebih tinggi dibanding Indonesia. Tapi sebetulnya itu juga tidak menjamin bahwa IQ rata-rata itu akan paralel dengan prestasi di bidang olahraga yang menggunakan kecerdasan ya. Karena yang namanya rata-rata itu ya total dibagi seluruh populasi itu ketemu angka rata-rata. Tapi tentu ada IQ tertinggi dan IQ terendah, kemudian setelah semua di total dibagi seluruh populasi yang disurvei itu ketemu angka rata-rata. Nah, saya kira apa yang dicapai oleh
ke Sumaraju itu IQ-nya pasti juga di atas rata-rata penduduk India. Dan kita juga ada beberapa potensi pemain yang IQ rata-ratanya jauh di atas angka rata-rata kita yang baru mencapai 78, yang itu merupakan terendah di Asia Tenggara. Kita hanya sedikit lebih tinggi dibanding Timor Leste kalau tidak salah ya. Tapi kita termasuk yang terendah di ASEAN. Tapi itu sebetulnya tidak akan menyurutkan kita untuk berprestasi di bidang catur. Ini hanya masalah perhatian, terutama dari kalangan pemangku kepentingan, terutama lagi adalah pemerintah. Itu bagaimana perhatiannya terhadap olahraga yang satu ini. Sebetulnya dari sisi keperluan anggaran itu jauh lebih kecil dibanding sepak bola, jauh lebih kecil dibanding bulu tangkis. Cuma kita ya barangkali perlu perhatian effort lebih ke depan ya, untuk menjadikan dunia catur itu sebagai salah satu ikon yang satu saat akan kita miliki. Untuk kesana, di samping perhatian ekstra dari pemerintah, tidak kalah pentingnya adalah support dari potensi ekonomi kita gitu ya. Jadi, untuk mempermudah ke arah itu ya, kembali lagi kita harus mengatakan bahwa we have to back to our constitution, terutama pasal 33, karena dengan begitu maka masyarakat akan ini baru dugaan, tapi saya yakin bahwa ketika kemakmuran masyarakat meningkat itu IQ rata-rata kita juga akan naik. Kalau IQ rata-rata kita naik, bukan tidak mungkin perhatian masyarakat terhadap olahraga yang memang menggunakan otak ini juga akan sejalan dengan peningkatan prestasi. Jadi perlu kerjasama semua pihak, dan itu bayangan saya tidak terlalu sulit dibanding mempertahankan atau prestasi di bidang sepak bola atau bulu tangkis dan lain-lain. Karena ini sekali lagi untuk support anggaran ini sebetulnya tidak terlalu besar. Sebagaimana saya tidak tahu, sepertinya pecatur level nasional kita, Master Ruri yang sekarang sedang entah mungkin sementara atau permanen, saya kurang tahu, sepertinya sementara ya ke Rusia, itu ya inline dengan bayangan dia untuk meningkatkan karir di bidang catur. Ini dugaan saya, tapi dugaan saya sepertinya betul. Oke, minggu yang cerah. Oh ya, ini salah satu contoh sebetulnya bukan atlet catur, tapi karena kepeduliannya terhadap catur, maka ini mantan anggota DPRD Solo yang merogoh kocek untuk menyelenggarakan turnamen catur ya, meskipun tingkat kampung, tapi itu maksudnya tingkat amatiran, klub-klub amatir di Solo. Tapi ini menunjukkan kepedulian terhadap dunia catur. Kalau ini disupport di tingkat pusat, maka tidak hanya Solo, tetapi di daerah-daerah lain ketika itu marak, bukan tidak mungkin 5 tahun ke depan kita akan mempunyai juara dunia catur. Salam konstitusi.